Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market per USD, ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa pergerakan dari per USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya untuk Euro USD. Pergerakan sampai dengan posisi saat ini masih bergerak area konsolidasi, masih membentuk sebuah area base. Tapi tentunya hal yang menarik yang perlu kita perhatikan pasca terbentuknya bearish engulfing di sini memberikan dorongan bullish ya, impulsif yang menurut saya cukup lumayan bergerak menekan daripada seller sebelumnya ya. Di sini membutuhkan satu konfirmasi sih kalau menurut saya, dengan posisi kalau kita perhatikan ya dari bearish engulfing ini, meskipun candle impulsifnya tidak mampu bergerak close di atas daripada high monthly sebelumnya di 1.07363, saat ini membutuhkan satu candle jika mana hari ini candle impulsif bullish ya close di atas jauh daripada area 1.07363 ya, ini untuk daily di market Euro USD. Maka saya pastikan pergerakan Euro USD akan mengakhiri bearish untuk koreksi. Tapi kalau tentunya hari ini masih ditutup candle bearish, akan memperpanjang penurunan daripada Euro USD itu sendiri, yang mana targetnya sudah kita gambarkan, yaitu mendekati area support dan area key supportnya di 1.04819. Hal ini yang menjadi sebuah catatan ya untuk hari ini, karena juga hari ini akan ada momentum inflation rate yang akan rilis ya nanti malam pukul 20.30, yang pastinya sangat berpengaruh kepada indeks dolar ya atau DXY. Dan tentunya kalau indeks dolar melemah, Euro USD akan terjadi penguatan. Tapi kalau sebaliknya indeks dolar menguat, Euro USD akan terjadi pelemahan. Dan ini yang perlu kita waspadai untuk hari ini. Hati-hati ya, ada dorongan bullish terjadi di Euro USD. Apakah nantinya mendekati sesi Amerika ataupun sesi Eropa ya sudah ada konfirmasi jelas untuk kita bisa melihat ada potensi penurunan. Tapi kalau nantinya pokoknya catatannya di time frame daily, kalau ada impulsi bullish close jauh di atas daripada 1.07363, maka saya pastikan bearish untuk koreksi akan berakhir di market Euro USD. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market maksud saya di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam kita kemarin sudah punya gambaran yang dimana sudah saya tandain ya beberapa area, yaitu area order block di time frame 1 jam. Ini artinya saat ini bergerak menuju area order block di time frame 4 jam di area ini, yaitu tepat berada di area extreme probability ya, tentunya di 1.07628 sampai dengan 1.07760, yaitu targetnya mendekati resisten 1.07660 atau sesuai dengan target dan mendekati MA50. Apakah hari ini akan mendekati wilayah tersebut? Memungkinkan sekali ya, memungkinkan sekali, tapi ini bisa dijadikan sebuah catatan ya. Artinya pergerakannya memang masih retest ya pasca terjadinya breakout dari 2 hari ke belakang, dan Senin ini sifatnya masih retest menguji kuat wilayah golden level. Dan yang menjadikan sebuah catatan di sini ada open daripada bullish impulsif ya di time frame 4 jam, yaitu di 1.07188. Itu menjadikan catatan kalau hari ini candle 4 jam dari pukul 9 sampai dengan pukul 1 siang nantinya dari pembukaan bullish ini ya, ternyata ditutup candle bearish, ada bearish engulfing di wilayah ini. Saya pastikan pergerakan Euro USD akan terjadi pelemahan. Oke, tapi kalau masih impulsif bullish, maka hal yang perlu kita perhatikan, kita tunggu di area resistennya di 1.07660. Besar kemungkinan akan terjadi kenaikan dan kemudian melanjutkan penurunannya. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk Euro USD. Euro USD time frame 1 jam sebenarnya sudah konfirmasi ya. Di sini ada bearish engulfing ya pasca terjadinya kenaikan di hari kemarin. Ada bearish engulfing tepat berada di order block time frame 1 jam ya tentunya. Dan area kemarin yang kita gambarkan target pertama terjadi breakout ya. Artinya belum bisa kita ambil taking profit atau ambil posisi area sini. Ini impulsif bullish dan bergerak membentuk sebuah compression dan sekarang menuju wilayah order block time frame 1 jam. Saat ini sudah ada konfirmasi sebenarnya bearish engulfing ya.
besar kemungkinan harusnya ini sudah terjadi penurunan ya, harusnya sudah terjadi penurunan. Tapi intinya ketika kita sudah sell, jangan lupa pasang stop loss karena masih punya target berikutnya di area extreme probability. Artinya jika mana area ini sudah gagal di breakout dari level tertinggi terakhir swingnya di sini ya, yaitu di kisaran 1.07527 gagal di breakout ya, maka dia akan bergerak turun. Oke, skenarionya seperti apa untuk Euro USD? Ya, saya akan menggambarkan yang pertama, posisi saat ini sudah membentuk bearish engulfing ya, dengan catatan tidak terjadi break di atas daripada area high sebelumnya ya, maka memungkinkan menurut saya pergerakannya akan menguji sekali lagi wilayah trendline bawah. Ini ada area trendline. Ya, kecenderungan saya masih melihatnya untuk market Euro USD ini masih bergerak turun ya. Jadi kemarin kan kalau saya gambarkan ada 3 target. Yang pertama di area yang saat ini area golden level. Kemudian yang kedua adalah area 78,6 sampai dengan 88,3 yaitu 1.07628 sampai dengan 1.07760 area ini. Ya, nanti kalau ada pattern terbentuk bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell, stop loss di atas, target tetap di wilayah area trendline atau mendekati low weekly. Oke, ini dari Euro USD ya. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Kita lihat dulu untuk market GBP USD di time frame daily. Untuk GBP USD tentunya time frame daily ya. Ini masih membentuk sebuah area koreksi. Sebelumnya ada impulsive bearish dan ini masih membentuk sebuah area base, ada koreksi di area sini. Masih kecenderungannya masih menguat. Terlihat memang akan menuju ke wilayah area DBD ya, atau drop base drop di wilayah ini sekali lagi menguji kuat wilayah ini mendekati 50% sampai 61,8%, yaitu 1.22044 sampai dengan 1.22016. Artinya bearish engulfing yang kita gambarkan kemarin ini gagal ya, karena di breakout impulsif bullish ya, kecenderungannya menguat untuk hari ini. Targetnya yaitu wilayah 50% sampai 61,8%. Oke. Sekarang coba kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 4 jam. Kita lihat di sini di time frame 4 jam, sebentar saya rapikan dulu. Ada sedikit perubahan yang terjadi ya. Karena saya melihatnya area order block, area imbalance yang kemarin saya informasikan kepada teman-teman semua telah terjadi breakout ya. Sekali lagi terjadi breakout, tidak ada penolakan di wilayah tersebut. Sekarang coba kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Kita lihat. Nah, di time frame 1 jam ada pembentukan area base ya. Ada pembentukan area base dan posisinya masih membentuk sebuah pergerakan mendekati area resisten di 1.21391. Maka di sini saya akan membuat sebuah acuan ya, dengan level psikologi atas di area ini batasannya, kemudian level psikologi bawah yaitu area ini. Artinya seperti ini, kalau area dua informasi ini kalau terjadi breakout level psikologi atas di 1.21517, maka saya pastikan pergerakan akan melanjutkan kenaikannya. Oke, ini saya tandain dulu, pantau wilayah ini dari level yang teratas ya. Ini level psikologinya, pantau wilayah ini. Sebentar, ini saya hapus aja. Oke, dan ini sekali lagi ini level psikologi bawah. Kita lihat sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, apakah ada penguatan atau pelemahan ketika sudah break daripada level psikologi ini. Ya, skenarionya adalah seperti ini ya. Selama masih bergerak membentuk sebuah area base, maka pergerakannya hanya bergerak terbatas. Tentunya naik turunnya di wilayah area level psikologi atas dan level psikologi bawah. Dan kalau terjadi breakout impulsif bullish, break di atas level psikologi atas yaitu 1.21517, maka saya pastikan akan menuju ke area high weekly-nya yaitu di 1.21938. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi pelemahan impulsif bearish ya, perhatikan ya, impulsif bearish mendekati wilayah area ini, maka teman-teman bisa pantau karena saya masih melihatnya posisi untuk GBP USD masih kecenderungannya adalah turun. Maka dua informasinya, ketika naik di high weekly pantau juga wilayah ini besar kemungkinan akan terjadi penurunan kembali. Oke ya, jadi ini dari GBP USD.
Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Nah, di GBP USD Jepang Yen ya. Di USD Jepang Yen sudah terjadi penguatan ya, break area resisten dan posisinya akan meneruskan kenaikan ya menurut saya. Oke, sekarang coba kita lihat di pergerakan time frame 4 jam. Nah, ini kita gambarkan kemarin, ini adalah area sideways ya, tapi ternyata breakout impulsif bullish dan ada long legs doji kemudian dikonfirmasi oleh candle bearish, ada bearish engulfing, artinya ada koreksi ya. Dan yang perlu kita perhatikan, dorongan ini sudah cukup bagus untuk kita bisa entry posisi buy. Ini tepat nih untuk USD Jepang Yen. Coba kita lihat di time frame 1 jam. Nah, tinggal tunggu konfirmasi candle aja ya. Kalau nantinya area ini sudah ada bullish engulfing, saat ini kan sedang bergerak ya, masih belum menunjukkan perubahan pattern terbentuk ya, masih seolah-olah akan membentuk long legs doji. Maka kalau nanti di sana ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, ataupun nanti doji, tunggu konfirmasi betul-betul ada candle bullish baru buy. Stop loss di bawahnya nih. Target minimal area 132.904. Kecenderungan untuk market USD Jepang Yen menurut gambaran saya masih kecenderungan naik. Target berikutnya sampai dengan wilayah key resistennya sampai area 134.7072. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pair USD saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang bisa didapatkan dan jangan lupa support terus channel Zona Forex dengan cara membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.